Ya, kami lanjutkan perbincangan kami bersama Master Feng Shui, Ko Julius Feng. Kalau dilihat dari sionya sendiri, mungkin ini pemirsa juga ingin tahu sio apa yang paling untung dan juga harus berhati-hati di tahun babi tanah. Oke, kalau untuk sio yang harus berhati-hati dulu lah ya, karena berhati-hati kan berarti kita bisa antisipasi yang buruk. Sio yang kena ciong kita sebut adalah sio ular yang ranking 1, kedua adalah sio babi, ketiga adalah sio monyet, keempat adalah sio macan. Baik, babi sendiri padahal tahun babi tanah ini? Iya, tahun babi tanah. Ini harus berhati-hati, terutama dalam hal yang berhubungan sakit dan kesehatan. Oke, nah untuk 4 sio ini disarankan kalau dalam hal investasi ataupun dalam melakukan urusan keluar, contohnya berhubungan customer ataupun masalah hukum dan sebagainya, disarankan itu harus lebih aware terhadap situasi. Jadi jangan mudah terpancing emosi dan sebagainya. Ya, menggunakan logika akal sehat itu lebih banyak. Nah, jadi untuk yang 4 sio yang ciong ini kita menyarankan untuk mencari orang sio kelinci. Supaya menjadi dewa penolong atau memberikan inspirasi buat mereka. Jadi 4 tadi yang disebutkan babi, kemudian dari ular, babi, monyet, dan macan. Ini harus bertemu dengan orang yang bersio kelinci. Cari yang sio diharapkan kelinci. bisa menolong keluar dari permasalahan mereka. Gitu ya. Nah, kalau tidak bisa, Aldi, nanti kita bisa cari yang menggunakan lebih banyak baju hijau. Jadi warna hijau itu baik untuk nanti para sio-sio 4 tadi yang ciong. Kalau yang cuannya bagaimana? Oke, nah kalau sio yang cuan di tahun babi tanah ini yang kita sebut sio yang lebih potensial dalam hal income adalah pertama kelinci, kedua kuda, macan, tikus, dan kerbau. Nah, untuk sio macan, tadi kan saya bilang kena ciong. Artinya apa? Di tengah banyak beban pikiran dan sebagainya, tetapi dalam hal income tetap masih bagus untuk sio macan ini. Jadi ada hal bagus dan hal yang kurang pada saat bersamaan. However, meskipun dalam hal cuan bagus, kita perlu sikapi, yang perlu kita antisipasi di tahun babi tanah, terutama dalam hal investasi adalah maraknya nanti model penipuan ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan money game dan seperti itu ya. Itu harus diwaspadai. Jadi waspadai. Jadi jangan karena Pak Julius ngomong bahwa tahun ini dalam hal uang bagus yang dari 5 sio ini kemudian mudah tergiur dengan investasi yang contohnya ilegal ataupun tidak setuju oleh OJK dan sebagainya, malah akhirnya terkendala begitu. Jadi harus tetap berhati-hati. Berhati-hati terutama uang besar. Juga penasaran nanti kalau tahun 2019 ini kan tahun politik gitu. Anda melihat untuk peluang bisnis di tahun politik ini kan sebenarnya menjadi salah satu hal yang menjadi sentimen wait and see juga bagi para investor. Betul. Nah, sebenarnya sih para pelaku ekonomi sebenarnya kan judulnya setiap tahun politik ya. Kalau kita lihat kita melihat satu tren bahwa sebelum melakukan pilpres ataupun pemilu dan sebagainya, biasanya para pelaku ekonomi ini semua kalau mau invest itu termasuk wait and see, agak khawatir, resah siapa yang nanti akan terpilih lagi. Ini sudah lumrah dan wajar, di mana-mana semua begitu. Tetapi juga berdasarkan dari tren setiap kali diadakan pemilu dan sebagainya, pilpres dan sebagainya, habis terpilih presiden, mereka akan terjadi kenaikan atau adanya pertumbuhan ekonomi, adanya euforia dalam hal siapapun yang terpilih, karena itu adalah merupakan pilihan rakyat. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa di semester kedua, meskipun di tengah kekhawatiran ekonomi dan sebagainya, karena politik dan sebagainya, tapi semester kedua nanti akan pertumbuhan yang sangat bagus. Tentu ini bukan hanya dari sebab faktor lokal saja, tapi dari luar para investor sudah bisa melihat karena adanya satu kepastian siapa yang terpilih. Kalau apa yang harus dihindari atau menjadi tantangan di tahun babi tanah, apa tuh? Oke, sebenarnya yang perlu dihindari itu ada beberapa hal. Saya tekankan di sini karena babi tanah masih adalah tahun yang kurang harmonis karena elemen tanah mengontrol air. Jadi kalau untuk sehari-hari biasa tetap logika harus jalan. Keywordnya adalah berpikiran jernih. Oke, kemudian kedua untuk yang traveling karena tahun babi tanah banyak bencana, masih terjadi bencana alam, bencana yang berhubungan dengan tanah yaitu seperti longsor, kemudian gempa bumi dan sebagainya. Jadi hindari daerah tersebut. Serta bahaya air yaitu banjir dan sebagainya. Ini harus bisa diantisipasi. Baik, Ko Julius Feng, Master Feng Shui, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Gue tadi mengatakan bahwa tahun 2019 atau tahun babi tanah ini menjadi tahun yang cukup cuan bagi ekonomi. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai meskipun kita melihat baik secara segi usaha atau ekonomi, usaha kita jadi kendur gitu. Karena kalau orang bilang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha begitu. Betul. Eva ada pertanyaan mungkin? Saya cuma menangkap sih, yang penting harus jalan tetap ya logikanya ya. Karena itu yang paling menjadi tantangan begitu ya, ketidakpastian, terus kemudian unsur tanah, kemudian nanti akan karena kan otak air itu adalah otak dan darah. Oke, kasus DB adalah
darah tercemar. Iya. Otak kalau tercemar berarti banyak orang berpikiran yang kotor, seperti mau menipu, mau berbohong, hoax, oke, kemudian seksualnya juga kurang ya. Kemudian tadi saya bilang pikiran-pikiran yang mau cepat kaya dan sebagainya melakukan segala cara. Jadi kalau kita sendiri mudah tergiur, wah kena deh kita. Oke. Iya. Jadi Terkait dengan tahun politik ini juga yang jelas jangan mau cepat menang begitu Betul. ya juga ya. Mentang-mentang jagoan saya paling hebat. harus berpikir jernih pokoknya. Iya, iya. Baik, Intinya kita catat itu. semua ya. Semoga ini juga bisa memberikan pencerahan bagi yang menonton begitu. Betul. Baik, terima kasih.